Hari ini tersangka pidana pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice atau juga perintangan keadilan Verdi Sambo akan diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Seperti apa agendanya dan juga bagaimana nanti jalannya pemeriksaan? Saya sudah tergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano yang ada di Bareskrim Polri. Selamat pagi, Sisko. Bagaimana nanti rencana pemeriksaan Verdi Sambo dan jam berapa nanti agenda pemeriksaan akan dimulai? Ya, selamat pagi, Maidop dan juga saudara. Inilah yang masih kami gali informasinya. Namun memang benar pada hari ini jadwal untuk pemeriksaan dari Verdi Sambo ini akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber. Apakah lokasinya akan di Bareskrim ataupun juga di Makobrimob? Inilah yang masih terus kami lakukan konfirmasi terhadap Dirtipid Siber yaitu Brigjen Asep Henry Suheri. Karena memang masih hingga saat ini informasi yang kami dapatkan nantinya ini akan pemeriksaan akan dilakukan di Bareskrim. Namun apakah dihadirkan secara langsung atau tidak? Inilah yang masih terus kami gali informasinya. Nah, terkait dengan pemeriksaan hari ini, sebenarnya pemeriksaan ini dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka Verdi Sambo tidak hanya terkait kasus pembunuhan berencana saja, Maidop, tetapi juga ada upaya untuk merintangi penyidikan ataupun juga obstruction of justice yang dilakukan saat olah TKP, khususnya adalah untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di rumah dinasnya, yaitu yang berada di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Di mana dari pihak kepolisian sendiri atau dalam hal ini ada Bareskrim Polri, selain Verdi Sambo juga telah menetapkan 7 tersangka lainnya terkait masalah obstruction of justice, Maidop, yaitu adalah mantan Karopaminal Propam Polri yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian mantan Kepala Detasemen A Biro Paminal Divisi Propam Polri yaitu Kombes Agus Nur Patria, kemudian mantan Wakil Detasemen B yaitu ada dari Biro Paminal Divisi Propam Polri yaitu AKBP Arif Rahman Arif, kemudian berikutnya adalah mantan PS Kasubag Riksa Baga Etika Rowaprov yaitu adalah Kompol Baikuni, kemudian di mantan PS Kasubag Audit Baga Etika juga Rowaprov yaitu Kompol Cuk Putranto dan AKP Irfan Wianto. Inilah kemudian 7 tersangka yang kemudian disangkakan dengan pasal yang sama dengan Verdi Sambo, Maidop dan juga saudara. Nah, seharusnya pada beberapa waktu yang lalu atau sehari sebelumnya ini diperiksa untuk Verdi Sambo di Direktorat Tindak Pidana Umum dengan menggunakan lie detector. Karena sebelumnya untuk kasus pembunuhan berencana atau dalam hal ini pasal 340 subsidi pasal 338 ini sudah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat lie detector untuk para tersangka lain. Mulai dari Barada Richard Eliezer, Bika Riki Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf, bahkan Putri Chandrawati dan juga Susi. Sehingga untuk pemeriksaan ini ditunda sementara karena ada pemeriksaan dari obstruction of justice yang rencananya akan dilakukan pada hari ini, Maidop. Jadi kalau untuk selain Verdi Sambo ada nama lain juga kah yang akan diperiksa hari ini, Sisko? Masih kami gali informasinya, namun yang jelas kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dirtipidum, karena adanya pemeriksaan dari Verdi Sambo untuk obstruction of justice, sehingga untuk pemeriksaan berikutnya atau untuk sangkaan pasal pembunuhan berencana ini dengan menggunakan lie detector ini ditunda, Maidop. Sehingga untuk pemeriksaan hari ini, informasi yang kami dapatkan adalah terkait pemeriksaan penghalang-halangan ataupun juga obstruction of justice dari pengusutan kasus Brigadir Yosua. Nah, berbicara kemudian masalah obstruction of justice ini yang cukup menarik adalah ketika kemudian kemarin sudah dilakukan sidang kode etik terhadap sejumlah tersangka yang terkait masalah obstruction of justice yang sudah dilakukan, kemudian adalah Kompol Cuk, kemudian Kompol Baikuni, dan terakhir adalah juga Kombes Agus Nur Patria yang merupakan mantan Kepala Detasemen A Biro Paminal, di mana orang-orang ini kemudian khususnya adalah Kompol Cuk mengaku diperintah Verdi Sambo untuk menyita rekaman video digital ataupun CCTV di Pos Satpam dan kemudian diberikan ke Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yaitu AKP Rida Soplani. Namun kemudian Kompol Cuk ini diminta untuk Verdi Sambo untuk mengambil lagi rekaman video digital. Padahal kalau kita melihat dari perkara kasus ini sebenarnya dengan alat bukti dari CCTV ini akan membantu untuk menjelaskan informasi-informasi ataupun juga terangnya dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah mantan Kadif Propam Polri tersebut yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan. Meskipun sebelumnya juga telah dilakukan rekonstruksi dengan ada 78 adegan yang dilakukan oleh tim sus, mulai dari kemudian daerah Magelang yang kemudian dilakukan atau dilakukan di Jakarta, kemudian di Sagu
Saguling dan juga di Duren 3. Sehingga ini yang kami nantikan bagaimana perjalanan terkait pasal yang disangkakan yang lain selain pembunuhan berencana ini. Medop. Baik, terima kasih melaporkan langsung dari Mabes Polri, jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano.